Em, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat sore, Bapak dan juga rekan-rekan. Kami dari kelompok satu mata kuliah pemrograman pembelajaran aplikasi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas besar kami yang berjudul Smart Factory Command Center Predictive Maintenance AI. Nah, disusun oleh saya sendiri dari Febrian bersama rekan-rekan saya Muhammad Goizan Hafiz, Fikri Naufal, Iwayan Ripan, Reynaldi, dan juga Ahmad Dipa Siombing. Boleh di next. Nah, kenapa kami memilih predictive maintenance sebagai latar belakang? Yaitu karena pemilihan mesin pabrik konvensional bersifat reaktif atau breakdown atau terjadwal kaku time base. Keduanya boros biaya atau beresiko downtime mendadak. 25% reduksi biaya pemeliharaan dan juga 70% penurunan on-plan downtime. Tantangan utamanya yaitu pertama memiliki arsitektur AI yang akurat membaca sinyal sensor mesin. Kemudian sistem pemantauan harus mudah diakses operator di lantai produksi, bukan cuma model yang berhenti di notebook. Kemudian data sensor industri umumnya tabular dan juga sangat tidak seimbang, mayoritas kondisi normal. Oke, next. Oke, adapun tujuan dan kontribusi nyata proyek. Yang pertama ada Smart Factory Command Center, yang dimana dashboard interaktif berbasis web untuk mendeteksi risiko kerusakan komponen secara instan. Yang kedua ada konspirasi arsitektur, yang dimana ini bisa menganalisis komparatif sistematis, random forest, dan juga LSTM. Lalu ada pipeline end-to-end, yaitu alur otomatis dari ekstraksi fitur telemetri, normalisasi, hingga inferensi klasifikasi biner risiko. Lalu yang terakhir itu ada optimasi dan justifikasi ilmiah, di mana hypermeter tuning berbasis cross validation meletakkan keterbatasan model sekuensial pada data tabular non temporal. Next. Yes, thank you. Oke, ini untuk datasheetnya. Untuk predictive maintenance datasheet, itu ada 5 fitur telemetri numerik. Yang pertama ada air temperatur, lalu ada proses temperatur, rotational speed, torque, dan to wear. Nah, ini untuk total sampel observasinya ada 10.000. Lalu untuk distribusi kelas target, normalnya dominan lebih dari 96%, lalu untuk resikonya itu minoritas kurang dari 4%. Mungkin boleh di next. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian desain sistem, arsitektur pipeline data end-to-end. Yang pertama ini untuk data sensor mentah, kita diekstrak dulu CSV atau form input. Sebagai contoh 5 matrix telemetri. Selanjutnya kita seleksi fitur dengan mendrop kolom non-teknis seperti product ID dan juga lain-lain. Yang ketiga ini ada standarisasi. Di sini kita scale min 0 dan juga standarnya itu di 1. Selanjutnya ada routing aliran untuk 2 dimensi untuk RF dan juga 3D reshape untuk LSTM. Dan yang kelima ini ada inferensi model random forest dan juga final dan juga yang bagian yang terpilih modelnya nanti. Dan outputnya itu kita biner normal 0 dan risikonya itu di angka 1. Oke, next. Di sini kita juga mengkompresi 2 arsitektur model. Yang pertama random forest dan juga short memory atau LSTM. Untuk random forest ini kita klasifikasikan pendekatan ensemble berbasis pohon keputusan. Input matrix 2 dimensi, sampel, dan fitur. Cocok untuk data tabular discrete tanpa relasi temporal. Untuk inputnya itu sendiri matrix 2 dimensi,
tuningnya itu menggunakan grid search CV plus 5 volt CV. Dan untuk klasifikasinya itu balance untuk imbalance. Dan untuk yang LSTM ini, arsitekturnya deep learning sequential input sensornya. Input tensornya 3 dimensi, sampel, time, step, dan juga fitur. Didesain untuk dependensi temporal linear. Untuk inputnya tensor 3D, 64 unit memori, dropoutnya di 0,2, dan juga Adam optimizer plus binary cross entropy dan juga 50 epoch. Next. Untuk di konfigurasi parameter tuningnya, di sini modelnya ada dua, yaitu random forest sama LTSM. Nah, di sini terbagi 3 hyperparameter, ruang eksperimen, dan juga konfigurasi optimal. Nah, untuk data-data di sini bisa dilihat untuk random forest itu konfigurasi optimalnya di 150, lalu di max depth-nya ada di non atau maksimal, lalu di min sample speed-nya ada di angka 2. Lalu di LTSM-nya di sini hyperparameternya unit memory sekuensialnya itu ada di fix 64 unit. Lalu dropout rate-nya di sini 0,2. Lalu di optimizer and loss-nya itu di Adam atau binary cross entropy. Lalu di epoch-nya dan batch size itu di 50/32 atau 50 epoch batch 32. Boleh di next. Lalu di sini ada hasil dan evaluasinya. Di sini performa klasifikasinya di kelas 1 atau resiko terbagi di 4 sampel. Yang pertama di akurasi, precision, recall, dan F1 score. Untuk yang berwarna hijau di sini ada di random forest atau tune final. Lalu yang berwarna kuning itu LTSM atau deep learning. Boleh dilanjut. Oke, untuk yang selanjutnya ini mengapa LSTM gagal pada data ini? Nah, di sini ada akar masalahnya, yaitu ketidaksesuaian asumsi arsitektur. Nah, yang pertama itu ada asumsi desain LSTM, itu gerbang memori didesain mengeksploitasi dependensi temporal linear kontinu antar baris cocok untuk deret waktu seperti suara atau teks. Nah, selanjutnya itu ada realita dataset A141/2020. Nah, data ini tuh bersifat tabular diskrit. Setiap baris adalah potret status independen tanpa keterikatan kronologis. Riset 3D justru memaksa LSTM menangkap the raw statistik sebagai sinyal temporal palsu, memicu overfitting parah. Next. Nah, selanjutnya ini ada arsitektur deployment web aktif interaktif. Nah, yang pertama ini ada framework antarmuka, hosting, dan I2CD, serialisasi, dan INV vars, dan yang terakhir ada strategi scaling. Next. Nah, untuk pengujian non-fungsional sistemnya, di sini bisa dilihat latensi inversionnya atau per sampel itu random forest finalnya itu ada di 5-12 ms. Dan untuk yang LSTM yang eksperimen ini ada di 120-180 ms. Nah, selanjutnya ini untuk yang baris atau detik throughput ini ada di 1500, dan untuk konsumsi RAM-nya ini ada di kurang 150 MB, yang dimana itu stabil, dan untuk cost start-nya itu ada di 5 detik. Oke, next. Oke, sebelumnya mohon maaf karena kamera saya tidak dapat dinyalakan karena error. Baik, untuk yang selanjutnya ada kendala teknis dan solusi. Selama pengembangan sistem terdapat 3 kendala utama. Pertama, perbedaan format input antara random forest dan LSTM yang menyebabkan error. Solusinya, kami membuat modul secara otomatis menyesuaikan dimensi data. Yang kedua, model mengalami bias karena data normal lebih banyak dibandingkan dari data anomali. Untuk mengatasinya, kami menggunakan class weight balance agar model lebih baik dalam mendeteksi anomali. Ketiga, aplikasi sempat mengalami crash di cloud karena TensorFlow
membutuhkan memori yang besar. Oleh karena itu, kami menggunakan random forest dengan format yang lebih ringan dan lebih cepat dijalankan. Kesimpulannya, dari hasil penelitian Smart Factory Command Center berhasil dikembangkan dengan platform predictive maintenance berbasis web yang berjalan secara online. Model Random Forest memberikan hasil terbaik dengan akurasi 98,3%, precision 0,83 dan F1 score 0,67. Selain itu, seluruh proses mulai dari input data, prediksi hingga tampilan hasil telah berjalan dengan baik. Yang selanjutnya ada menuju standar industri. Kedepannya sistem dapat dikembangkan menjadi standar industri dengan beberapa peningkatan. Pertama, menggunakan Docker agar lebih mudah di-deploy ke cloud. Kedua, menggunakan streaming data secara real-time. Menggunakan Kafka atau AWS Kinesis. Ketiga, menambahkan MLO untuk memantau performa model secara otomatis. Terakhir, menggunakan time series database seperti InfluxDB agar data sensor dapat disimpan dan dianalisis dalam jangka panjang. Mungkin itu tadi yang presentasi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita akan mendemonstrasikan, memvisualisasikan aplikasi yang telah kami rancang. Berikut teman saya akan men-share screen-nya untuk Randy Febrian. Bentar. Nanti di-cut aja ya. Ini gue nggak pakai HP, cok. Baik, saya akan mendemonstrasikan antarmuka lab development dari sistem kami. Seperti yang bisa dilihat, ini adalah halaman utama dari kita bisa buka dashboard sistem untuk menuju ke bagian sistem kita. Sistem ini mensimulasikan input sensor operasional secara real time. Pertama, saya akan menguji skenario kondisi mesin yang normal. Kita coba atur temperatur di 29810. Kemudian proses temperaturnya di 308, rational speed-nya di 350 aja, atau 1500 aja. Untuk torkunya 40. Toolware-nya kita diisi 15. Kita coba diagnosis. Ini di sini bisa didiagnosis secara random forest ataupun LSTM. Kami sangat merekomendasikan mereka coba. Baik, bisa dilihat di sini untuk hasil evaluasi diagnosisnya itu stabil, di mana komponen itu beroperasi optimal ya untuk settingan parameter yang tadi sudah di-set. Dan ini kita pakai random forest yang sangat kita rekomendasikan. Dan juga angka confidence modelnya di sini ya, itu 100%. Untuk akurasinya model itu di angka 98,3%. Dan juga sensor aktifnya 5 kebaca.
Selanjutnya ini ada analisis performa model, ada akurasi, precision, recall, dan juga F1 score. Bisa dilihat di sini untuk hasilnya. Recall dan juga F1, LSTM juga ada. Oke, jadi ini analisis dari komparasi algoritma yang kami peroleh. Ya, mungkin cukup sekian untuk visualisasi UI dari tugas kami. Kita di sini akan coba juga di toolware-nya ditinggikan. Oke, kita akan jalankan diagnosis. Dan ini untuk hasil evaluasinya. Bisa dilihat risiko kegagalannya terdeteksi. Oke, mungkin sekian UI yang dapat kami sampaikan, UI yang dapat kami visualisasikan. Dan itu tadi presentasi dan juga demo kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kurang atau ada salah kata dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.